Sobat Foodies, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Kali ini kita akan membahas 6 cara melakukan riset konsumen dalam bisnis kuliner. Tentunya akan sangat bermanfaat nih bagi sahabat Foodies yang sedang menjalani bisnis kuliner. Menggunakan asumsi dalam mengambil keputusan berbisnis bukanlah sesuatu yang dianjurkan, karena hal ini tuh seperti bertaruh ya. Asumsi itu sifatnya belum valid atau belum bisa dipertanggungjawabkan dan sangat tidak direkomendasikan buat sahabat Foodies untuk menerapkannya. Apalagi jika target market yang kita sasar itu berbeda sekali dengan kita secara demografi dan psikografi. Katakanlah berbeda dari sisi umur. Misalnya umur kita 40 tahun, yang menjadi target marketnya adalah Gen Z. Kemudian kita menggunakan asumsi kalau mereka menyukai style desain packaging yang sama dengan selera kita. Dengan alasan karena kita yang 40 tahun sudah suka, pasti yang Gen Z juga suka. Padahal tidak seperti itu loh sahabat Foodies. Ini baru contoh dari sisi estetika. Tentu banyak lagi keputusan bisnis lainnya yang lebih krusial yang sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan asumsi. Seperti kreasi menu, apakah menunya enak atau tidak, pemilihan nama brand, variasi jenis menu, dan lain-lain. Wah, repot dong kalau gitu. Apa-apa harus dilakukan riset dulu. Jadi ribet banget, belum tentu juga bakal sukses. Ya betul, sukses sih belum tentu, tapi kemungkinan gagalnya malah jadi lebih besar ketika kita menjalani bisnis kuliner hanya menggunakan asumsi. Konsumen maunya apa dan sukanya apa kok ditebak-tebak? Hayo, atau banyak juga yang berpendapat juga kalau riset itu susah. Nah, ini dia mindset yang salah soal riset. Nggak susah kok, dan juga nggak perlu dibikin susah. Yang penting hasil risetnya tepat dalam menjawab kebutuhan pertanyaan yang bisnis kita butuhkan. Contoh nih, kita mau mengeluarkan varian keju untuk ayam goreng tepung crispy yang kita sajikan. Nah, gimana caranya kalau kita tahu produk kita ini memang disukai market atau tidak ya? Yuk, coba kita lihat beberapa cara yang sahabat Foodies bisa lakukan. Yang pertama, produk sampling. Kumpulkan 30-50 konsumen untuk mengisi form review setelah mencoba varian keju yang kita berikan. Pertanyaannya sederhana aja, seperti enak atau tidak, mau beli atau tidak, apakah ada masukan atau tidak. Tentu, jika konsumen yang diundang ke restoran tempat kita berbisnis akan jadi lebih mudah bagi kita untuk mengukurnya, karena produk kita bisa dinikmati saat masih hangat. Namun, jika produk kita memang menggunakan jasa delivery, maka metode terbaik yaitu mengukurnya dengan jasa delivery juga. Sehingga, kesan dari konsumen yang menikmatinya valid dan sesuai dengan jenis operasi yang akan kita jalani. Yang kedua, blind test. Nah, sahabat Foodies, kita juga bisa menggunakan teknik blind test dengan melakukan perbandingan produk kita dengan produk pesaing secara langsung. Kondisi blind test harus dibuat semirip mungkin tanpa mencirikan apapun. Misalnya, hanya ada 3 ayam pilihan yang bentuknya sama persis dan juga packaging polos sama persis. Tinggal di bawahnya kita kasih kode, misalnya ada AX, ZX, atau apapun itu. Tujuannya untuk mencirikan mana ayam kita dan mana ayam pesaing. Konsumen yang melakukan blind test tidak perlu tahu kode di atas, dan mereka hanya cukup mengisi urutan ayam yang paling mereka sukai sampai yang paling dia tidak sukai. Setelah itu, kita tinggal periksa hasilnya. Misalnya, kita melakukan blind test ke 50 orang atau lebih banyak lebih baik, ternyata ada 40 orang yang menulis produk kita paling enak. Dan disinilah kita baru boleh berasumsi bahwa produk kita memang enak. Yang ketiga, honest review from influencer. Sebetulnya ini bukan langsung konsumen yang mungkin membeli, namun influencer juga bisa dijadikan ahli untuk memberikan masukan karena pengalaman mereka. Influencer biasanya tahu brand makanan yang enak versi mereka dan juga spot-spot kuliner yang memang ramai oleh pengunjung. Selain itu, masukan dari influencer juga penting karena kita meluncing menu baru ini, mereka lah yang biasa kita targetkan untuk melakukan liputan dan review. Nah, kalau menu yang kita develop sudah sesuai dengan selera mereka, bisa jadi mereka akan sangat senang karena menu yang kita sajikan memang seenak itu. Tapi, Foodies remind juga nih ke sahabat Foodies, kalau akhirnya tetap konsumen umum lah yang akan memutuskan menu yang kita keluarkan itu enak dan layak untuk terus dibeli. Jadi jangan terlalu tergantung juga di poin nomor 3 ini. Sebaiknya kita tetap kombinasikan dengan poin-poin lainnya. Yang keempat, focus group discussion. Sahabat Foodies, teknik lainnya untuk mengetahui pilihan konsumen atau pendapat konsumen terkait produk yang kita keluarkan adalah dengan melakukan focus group discussion. Apaan tuh focus group discussion?
Sederhananya, kita mengundang sekelompok konsumen sekitar 6-8 orang untuk cicip-cicip bareng dan kemudian saling memberikan komentar dan masukan. Kita juga siapkan satu personel lagi sebagai moderator untuk menggali apapun informasi dari kelompok konsumen yang sedang FGD. Nah, bagaimana nih pertanyaan yang kita ajukan di diskusi ini? Contohnya ya, seperti bagaimana pendapat peserta FGD soal rasa? Bagaimana pendapat peserta FGD soal tampilan? Soal harga jual? Apakah ada masukan dan input dari trial produk di FGD? Atau apakah mereka tertarik untuk membeli dan merekomendasi produk yang akan kita luncurkan tersebut? Nah, sahabat foodies bisa buat 2-3 FGD agar lebih banyak input yang ingin didapat. Sehingga kita betul-betul yakin apakah buat ini ke depannya bisa diterima oleh konsumen atau tidak ya. Yang kelima, loyal customer review. Teknik lain yang bisa digunakan sahabat foodies adalah meminta kesediaan konsumen loyal berdasarkan database tentunya ya, untuk memberikan review terkait dengan produk yang kita luncurkan. Kita bisa kirim produk ke mereka jika memang kebanyakan pembelian melalui delivery service. Namun jika dine-in direkomendasikan untuk mereka diundang nih icip-icip santai di lokasi outlet kita. Hal ini juga selain membuat konsumen loyal kita merasa sangat dihargai karena diberikan kesempatan untuk icip-icip dan memberikan masukan, sebenarnya yang terpenting adalah masukan dan pendapat mereka sebagai konsumen loyal yang akhirnya kita harapkan akan membeli produk kita ke depannya. Yang terakhir ada di sales review. Last but not least, kita juga bisa memilih untuk meluncurkan produk tersebut tanpa meninjau beberapa poin di atas terlebih dahulu. Sebagai contoh, sahabat foodies mau menjual menu di marketplace. Maka sahabat foodies bisa melihat respon konsumen dari seberapa banyak mereka kasih bintang atau jempol naik atau jempol turun. Atau bisa juga dengan mengarahkan konsumen untuk mengisi kuesioner setelah pembelian. Dan yang lebih detail lagi, Anda bisa juga mengecek data POS dalam 1-2 bulan terakhir untuk memeriksa apakah produknya menjadi primadona dan sering diorder atau tidak. Tapi cara ini sebetulnya cukup beresiko loh jika ternyata konsumen tidak benar-benar menyukai produknya. Alih-alih ingin untung besar namun jadi boncos gara-gara udah terlanjur diproduksi dalam jumlah banyak. Jadi sebaiknya poin 6 ini boleh digunakan ketika sudah menguasai poin-poin sebelumnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Foodies, kalau misalnya nih saya mau riset tentang inovasi produk mana yang paling disukai, nah gimana ya caranya? Pada prinsipnya sama, namun berbeda dari sisi teknisnya aja. Sebetulnya riset ini lebih gampang karena sudah banyak nih aplikasi atau tools online yang biasa dipakai seperti Poplight dari Populix. Prosesnya simpel aja. Yang pertama, buat pilihan alternatif inovasinya. Yang kedua, pilih target market yang memang antusias dengan inovasi produk kuliner. Yang ketiga, buat form survei di Poplight by Populix. Yang keempat, jumlah responden dan karakternya bisa kita setting sesuai target market. Terkait jumlahnya mungkin sekitar 300-500 responden. Tunggu aja habis itu hasil polling dan hasil surveinya. Baru deh berinovasi sesuai data agar bisa menjadi solusi bagi konsumen. Ada lagi pertanyaan, gimana kalau sahabat foodies nggak srek sebetulnya dengan pilihan mayoritas responden? Nah, kita kembali lagi. Sebenarnya yang mau beli itu kita atau konsumen? Jadi mau ikut pilihan mana? Mau ikut pilihannya konsumen atau ikut pilihannya kita? Nah teman-teman, gak sulit kan riset konsumen itu? Yuk biasakan untuk mulai senang dengan riset. Setiap keputusan harus pakai data agar kita bisa meminimalisir resiko yang akan muncul. Nah sahabat foodies, semoga 6 poin tadi bisa bermanfaat ya untuk bisnis kuliner ya sahabat foodies. Jangan ditunda-tunda lagi, apalagi lupa untuk dipraktekkan. Sahabat foodies, terus tungguin video terbaru kita dan nyalakan lonceng. Plus, jangan lupa subscribe channel YouTube foodies.id. Jangan lupa juga like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.